Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, bro. Kali ini kita dalam suasana Idul Fitri dan video ini saya ambil pada hari kedua Idul Fitri. Dan karena suasana Idul Fitri, saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua teman di sini dan mohon maaf lahir dan batin. Sebelum melanjutkan cerita jalan-jalan di hari raya ini, kami ingatkan kepada seluruh teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jalan-jalan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat bernama Sendang Senjoyo. Tempat ini diperkirakan ditemukan pada tahun 717 hingga 746 oleh seorang Raja Mataram kuno bernama Raja Sanjaya. Itulah sebabnya tempat ini diberi nama Senjoyo. Teman-teman, untuk mencapai tempat ini berada tidak jauh dari terminal bis Tingkir Salatiga. Jadi kalau teman-teman menggunakan kendaraan umum, bis, bisa turun di terminal Tingkir Salatiga, kemudian naik ojek yang jauhnya kira-kira 1,5 kilo hingga 2 kilo sampai di tempat ini. Tapi kalau mempergunakan angkutan kota bisa turun langsung di Jalan Senjoyo dan kemudian menggunakan ojek yang lebih dekat. Tentu saja tarifnya akan lebih murah. Teman-teman, di tempat ini aslinya adalah berupa sumber mata air. Sepengetahuan saya ada 7 sumber mata air yang oleh penduduk setempat diberi nama Tok Pitu. Di tempat ini juga terdapat reruntuhan seperti candi yang ada di salah satu mata air di Senjoyo ini. Air di Senjoyo ini dipergunakan untuk irigasi persawahan di daerah Kabupaten Semarang bagian selatan dan juga air minum untuk Kota Salatiga dan beberapa wilayah di Kabupaten Semarang, juga industri tekstil besar yaitu Damatek Timatek. Dalam kondisi kemarau yang sangat panjang, belum ada sejarahnya Sendang Senjoyo ini airnya kering. Dan kalau saya melihat ke dalam instalasi airnya, sangat bersih sekali, juga termasuk kolam-kolam atau aliran sungai ini airnya sangat bening sehingga ikan-ikannya juga bisa langsung tampak. Untuk memasuki kawasan Sendang Senjoyo ini dikenakan tarif Rp5.000 karena beningnya air dan sumber mata air di Senjoyo ini. PDAM di tempat ini tidak melalui proses penjernihan atau pemfilteran seperti yang ada di PDAM yang lain. Jadi air dari sumber di sini ditampung langsung dialirkan ke Kota Salatiga. Selain itu, di tempat ini atau di sungai dan kolam ini oleh masyarakat desa kampung sini tetap dipergunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari, yaitu mencuci dan mandi. Seramai apapun tempat ini, mereka akan cuek mencuci dan mandi. Teman-teman, pada malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon,
malam selikuran, yaitu tanggal 21 bulan puasa dan 1 Suro. Di tempat ini ada semacam ritual yang diberi nama kungkum atau berendam. Tradisi kungkum ini dimulai tepat tengah malam dan berakhir, sepengetahuan saya dulu pernah kesini waktu kecil dan melihat prosesi kungkum ini. Nah, di tempat ini kungkum dilaksanakan, dan kalau ada lihat ada seperti gubuk dengan pagar cat hijau, dan sebelahnya ada pelataran. Di pelataran itu dinyalakan lilin dan kungkum dimulai tengah malam. Lilin dinyalakan dan berakhir kalau lilin itu sudah mati. Itu yang pernah saya lihat dulu saat saya masih kecil dan suka bermain di tempat ini pada malam hari. Teman-teman, bisa kalian saksikan betapa beningnya sungai di tempat ini. Batu-batuan di dasar sungai, juga ikan-ikannya kelihatan sekali. Jadi kalian bisa bayangkan betapa jernihnya air ini. Dan di tempat ini dilarang mancing dan juga dilarang mengambil dengan alat lain, atau kalau di sini ada tempat semacam kayak peringatan dilarang nyerok gitu. Nyerok itu mengambil ikan dengan alat seperti tampah begitu. Kita akan menuju ke tempat atau anak sungai dari Kali Senjoyo ini yang biasanya dipergunakan untuk mandi dan mencuci. Selain di tempat ini mandi dan mencuci juga dilakukan di kolam yang untuk main bebek-bebekan tadi. Nah, di depan itu teman-teman, ini adalah anak sungai yang biasanya disebut sebagai Kali Kembang kalau nggak salah. Kita tidak mendekat ya teman-teman, nggak. Nanti akan saya ambil dari jauh, dari sini saja, berhenti. Nah, itu di tempat itu biasanya penduduk kampung sini mencuci dan mandi. Jadi serame apapun tempat ini, mereka cuek aja mandi dan mencuci. Itu teman-teman. Di tempat mandi ini, nah ini jadi secara pemerintahan tempat ini terbagi menjadi 2 desa. Jadi di tempat mandi ini adalah Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sedangkan tadi ikan di kolam tempat berendam tadi, di tempat bebek-bebekan itu masuknya Kelurahan Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Di tempat ini di atas juga ada camping ground. Di atas sana itu ada camping ground. Ikutnya juga Desa Tegalwaton. Di wilayah Senjoyo ini terbagi menjadi 2 kelurahan. Oke teman-teman, kita tinggalkan Senjoyo. Sebelum pulang kita akan mampir ke suatu tempat bernama Candi Klero. Di Candi Klero ini berjarak kurang lebih 5 km dari Senjoyo tadi.
Jadi kita mampir sebentar ke sana sebelum saya pulang menuju ke Semarang. Terus terang sebenarnya saya pernah hidup di Desa Klero ini kurang lebih 3 tahun, namun belum pernah main ke Candi Klero ini. Padahal dari tempat saya tinggal mungkin cuma 1 kilometer. Agak macet di hari kedua ini, di hari Lebaran kedua maksud saya. 1 kilometer di depan kita akan sudah sampai. Jadi Candi Klero ini terletak di Desa Klero, Kecamatan Tengaran. Kalau dari Salatiga, kira-kira tempat ini berjarak 10 km. Nah, kita sudah belok masuk. Bisa dijangkau dengan tentu saja dengan mobil pribadi atau sepeda motor, juga kendaraan umum, dan masuknya tidak begitu jauh, sekitar 250-an meter mungkin, dan bisa menggunakan ojek. Sepertinya Candi Klero ini juga peninggalan kebudayaan Hindu. Candi ini lain dengan candi-candi yang biasa kita temui di daerah Yogyakarta, Klaten, itu seperti Candi Borobudur dan lain sebagainya. Candi ini tidak ada reliefnya, jadi batunya itu polos, juga tidak terdapat patung-patung. Sebentar lagi kita sampai. Candi ini terletak persis di samping pemakaman, teman-teman. Jadi persis di samping kuburan. Nah, kita sudah sampai, ini gapuranya sudah ada. Kita masuk belok kanan dan nah di depan itu candinya. Sepertinya candi ini dulu hanya tempat pemujaan begitu, atau tempat menyepi, karena tidak ada sumber-sumber bacaan yang bisa saya dapatkan tentang cerita Candi Klero ini. Nah, kalau Anda lihat, nah teman-teman, ini adalah jalan menuju ke pemakaman. Jadi persis ada di sebelah pemakaman. Tempatnya sangat bersih, teman-teman. Bisa kalian saksikan, satu daun berguguran pun tidak kita temui di tempat ini. Ini sangat bersih sekali. Oke teman-teman, sebelum berpisah dan balik ke Semarang, saya ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe, kami mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.